Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi 16 April 2026 bersama saya, Diakon Armando OFM. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Pace e Bene. Seringkali dalam hidup, kita terjebak pada apa yang kita lihat secara mendatar. Kita sibuk dengan urusan duniawi, kecemasan harian, dan mungkin logika manusiawi yang terbatas. Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa ada perspektif yang jauh lebih tinggi, yaitu perspektif Dia yang datang dari atas. Yohanes Pembaptis menegaskan dalam Injil bahwa siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata tentang hal-hal duniawi. Ini bukan berarti bahwa hal-hal duniawi itu jahat, melainkan terbatas. Kita sering mencari jawaban atas kebahagiaan kita pada hal-hal yang berasal dari bumi, seperti kekuasaan, harta, ataupun mungkin pengakuan manusia. Namun Yohanes mengingatkan bahwa Yesus adalah Sang Anak yang datang dari surga. Ia membawa kebenaran yang mutlak karena ia melihat langsung apa yang ada di sisi Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, tragedi yang dicatat Yohanes adalah ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Nah, mengapa sulit menerima kesaksian Yesus? Karena seringkali kebenaran Tuhan tidak sejalan dengan ego atau keinginan kita. Namun bagi mereka yang menerima kesaksiannya, mereka sedang memeteraikan bahwa Allah adalah benar. Menerima Yesus berarti mengakui bahwa standar hidup kita bukan lagi apa kata dunia, melainkan apa kata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang luar biasa adalah bahwa Allah memberikan Roh-Nya kepada Yesus dengan tidak terbatas. Dalam tradisi Yahudi, diyakini bahwa para nabi hanya menerima sebagian kecil dari Roh Allah itu. Namun dalam Yesus, kepenuhan Allah itu hadir. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Hal ini berarti ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Kita memiliki akses langsung kepada kasih dan kuasa Allah yang tidak terbatas untuk menghadapi persoalan hidup kita yang mungkin saja terbatas. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil hari ini ditutup dengan pilihan yang sangat tegas. Percaya kepada anak berarti memperoleh hidup yang kekal, kualitas hidup yang bersumber dari Allah sendiri.
Dan tidak taat kepada anak berarti tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah di sini jangan dibayangkan sebagai kemarahan emosional seperti manusia, melainkan konsekuensi logis ketika seseorang menjauhkan diri dari sumber hidup. Tanpa matahari, kita kedinginan. Tanpa Yesus, kita kehilangan arah kekal. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, semoga melalui perikop ini, kita semakin rendah hati seperti Yohanes Pembaptis yang berani mengakui keutamaan Kristus di atas segalanya. Dan mari kita arahkan pandangan kita ke atas kepada Kristus, sehingga hidup kita yang fana ini dipenuhi oleh kasih dan kebenaran yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.